Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afia Anggriani, NIM 27 dari PBSI 7A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai kritik sastra. Yang pertama adalah hakikat kritik sastra, yang kedua adalah fungsi kritik sastra, dan yang ketiga adalah contoh dari artikel. Nah, yang pertama adalah hakikat kritik sastra. Hakikat kritik sastra menurut Yudhoyono tahun 2009 halaman 22 berpendapat bahwa kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang berusaha dengan penilaian karya sastra. Atau kritik sastra itu kegiatan yang menilai baik buruknya karya sastra. Atau kritik sastra juga semacam resensi dan ulasan dari karya sastra. Nah, yang kedua adalah fungsi kritik sastra. Fungsi kritik sastra di sini, fungsi kritik sastra untuk menambah keilmuan kesastraan. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca tentang karya sastra. Dan yang ketiga, sebagai timbal balik pengarang. Selanjutnya adalah contoh artikel kritik sastra. Artikel kritik sastra eh, artikel saya merupakan kajian ekologis dalam puisi tempat yang dirahasiakan karya Ahmad Sultoni menggunakan pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik di sini adalah kritik yang memandang karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek alam, pencerminan, atau penggambaran dunia dan kehidupan. Kriteria utama yang dikenakan pada karya sastra adalah kebenaran, penggambaran terhadap objek yang digambarkan atau yang hendak digambarkan. Nah, eh, artikel saya menggunakan metode tujuan penelitian memperoleh dan mendeskripsikan secara mendalam bentuk kritik ekologis dalam puisi tempat yang dirahasiakan karya Ahmad Sultoni dengan pendekatan ekokritik. Sumber data penelitian ini adalah buku puisi tempat yang dirahasiakan karya Ahmad Sultoni. Dari buku puisi tersebut akan diperoleh data yang berhubungan dengan kritik ekologis perihal alam atau lingkungan sehingga mengganggu ekosistem alam yang menjadi fokus kajian ini. Data per Data diperoleh melalui teknik pembacaan intensif. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode deskripsi kualitatif berdasarkan kerangka teori ekoritik. Nah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan temuan pada penelitian ini adalah kritik alih fungsi lahan. Nah, permasalahan alih fungsi lahan merupakan salah satu faktor yang sangat penting saat ini menjadi perhatian serius pemerintah berkaitan dengan pemanfaatan, pengukuhan, sertifikasi akan hak milik perorangan maupun pengalihan status tanah dari hak milik. Nah, dari puisi tempat yang dirahasiakan karya Ahmad Sultani menceritakan bahwa betapa manusia terlalu mencintai dunia sehingga mengganggu ekosistem alam, seperti pada kutipan tersebut. Eh, Ketika hutan-hutan tak lagi belantara, gunung-gunung yang maha tenang itu tiba-tiba ikut demam. Ia muntah darah api. Kutipan puisi karya Ahmad Sultoni di atas yaitu berisi kritik penyair mengenai keadaan lingkungan kita saat ini di mana hutan yang seharusnya dipenuhi oleh pohon-pohon yang lebat langsung juga merusak habitat makhluk lain seperti hewan. Selanjutnya yang kedua adalah kritik bencana alam. Dalam puisi tempat yang dirahasiakan terdapat kritikan penyair terhadap ulah manusia yang membuat terjadinya bencana alam. Berikut kutipan puisinya. Berkali-kali di seberang rumahmu, ombak setinggi pohon kelap belakang rumah. Ombak setinggi pohon bagai monster bagi segenap jiwa alam yang hidup. Gunung yang maha tenang itu tiba-tiba ikut demam. Ia muntah darah api, bumi yang ibu maha tenang itu tak disangka turut panik atau marah. Jelasnya guncangan berkali terjadi. Dalam kutipan
Berikut, penyair menyampaikan kritikan mengenai kondisi sekarang ini yang sering terjadi bencana alam seperti banjir bandang, gunung meletus, tsunami, serta bencana alam yang lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi secara langsung karena ulah manusia yang tidak mau menjaga lingkungannya, tetapi justru malah merusaknya dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon, atau bahkan merusak lautan. Karena ulah manusia tersebut, Tuhan memberikan teguran agar manusia bisa sadar atas apa yang diperbuatnya selama ini. Nah, yang ketiga adalah perubahan iklim. Dalam puisi Tempat yang Dirahasiakan terdapat bait yang memiliki perubahan iklim yang terjadi di kehidupan kita. Nah, di sini ada kutipan puisinya. Di pagi hari, aneka burung menyanyikan lagu kematian, terik matahari siang telah melebihi panas pikiranmu di waktu muda. Kutipan puisi di atas yaitu berisi kritikan penyair mengenai dampak dari peralihan lahan yaitu perubahan iklim. Selain berfungsi sebagai resapan air, hutan-hutan juga berperan sebagai pengatur perubahan iklim yang terjadi di berbagai daerah. Hutan berperan langsung sebagai paru-paru dunia. Dapat dibayangkan jika banyak pohon yang harus ditebang, sudah pasti akan menambah kegersangan cuaca di dunia ini. Dampaknya, panas matahari akan lebih terasa dari sebelum pohon-pohon ditebang. Ya. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari puisi Tempat yang Dirahasiakan yang memiliki kelebihan. Dari puisi tersebut memilih penggunaan diksi yang tepat sehingga mengandung arti yang lebih mendalam. Pesan dalam puisi tersebut juga disampaikan dengan baik. Pembaca dapat menangkap dan menerima setiap pembahasan yang disuguhkan dan mengambil pembelajaran serta nilai positif melalui puisi tersebut. Kekurangan dari puisi tersebut belum mengajak kita untuk membuat perubahan agar gejala sosial dan fenomena alam agar tidak semakin buruk. Puisi tersebut hanya mengingatkan kita saja. Selain itu, karena puisi tersebut mengangkat tema mengenai lingkungan yang dimana bagi sebagian orang dirasa kurang menarik. Puisi tersebut kurang dan tidak memiliki daya tarik yang khusus yang membuat pembaca tertarik untuk membaca dan menikmati sebuah karya yang sudah dihasilkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.